Salam umat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita bersekutu bersama dalam kehangatan kasih persekutuan sebagai keluarga. Kita menghayati bahwa keluarga terbentuk sebagai anugerah Allah dalam kehidupan. Karena itu, marilah kita mensyukuri anugerah itu dengan memuliakan namanya melalui pujian Kami Puji dengan Riang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia mengasihi serta memelihara kehidupan kita dan keluarga kita dengan kasih-Nya. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian kita pada hari ini adalah Allah Sang Penjuru Keluarga kita. Melalui tema ini, kita memahami bahwa lembaga keluarga terbentuk atas anugerah Allah, sehingga kita sebagai umat didorong untuk senantiasa memusatkan seluruh kehidupan berkeluarga kita pada kebenaran dan cinta kasih-Nya. Dan dalam kesempatan ini kita beroleh waktu untuk bersama-sama secara personal maupun komunal mengakui seluruh dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat kami
melihat kembali perjalanan kehidupan kami secara personal maupun sebagai keluarga, kami merefleksikan dan kami merenungkan ya Tuhan, bahwa kerap kehidupan kami belum mampu menunjukkan seperti apa yang Engkau kehendaki, serta kami pun belum mampu pula untuk menerapkan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan seringkali pula ya Tuhan, kami suka memberontak kepada-Mu dan lari dari hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dalam kesempatan ini, dengan terbuka kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang ada di dalam diri kami. Kami mengakui pula ya Tuhan bahwa kami tak mampu untuk hidup di dalam keterpusatan terhadap kehendak-Mu, serta ya Tuhan, kami pun belum mampu untuk mewujud nyatakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan konsisten dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya anugerah pengampunan-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami akan menolong dan membuat kami untuk selalu dapat memperbarui diri kami ya Tuhan, serta menolong kami juga untuk terus belajar mewujud nyatakan kehidupan yang berpusat di dalam kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang siap sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita ucapkan salam damai kepada sesama kita. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena dalam kesempatan ini, di tengah setiap kebersamaan serta persekutuan kami sebagai sebuah keluarga, kami mendapatkan waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memandu dan menolong kami semua,
sehingga firman-Mu mampu menguatkan serta membuat kami selalu yakin melangkah di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan melalui firman-Mu ini jugalah kami beroleh hikmat-Mu dalam menentukan setiap keputusan terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh syukur di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema kita saat ini adalah Allah Sang Penjunan Keluarga. Kita akan memulainya dengan melihat sebuah statement bahwa Allah adalah inisiator lembaga keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini memang menjadi sebuah hal yang senantiasa kita imani bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk membentuk lembaga keluarga di dalam kehidupan dan sejarah umat manusia. Kalau kita memperhatikan Kejadian 2 ayat 18 dan kita lanjutkan ayat 21 sampai dengan 25, maka di sana kita dapat melihat bagaimana peran aktif Allah di dalam membentuk keluarga. Saat Allah mencipta semesta, saat Allah menghadirkan manusia di Taman Eden, dan ketika Allah menghadirkan pasangan bagi manusia itu, maka kita bisa melihat dengan baik di sana Allah lah yang berinisiatif untuk membentuk lembaga keluarga. Sehingga dari sinilah sesuai yang terkasih, kita bisa memahami bahwa sebenarnya lembaga keluarga itu terjadi atas kehendak Allah. Itulah mengapa jika kita melihat di dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan, kita bisa menemukan juga bahwa terjadinya sebuah pernikahan itu atas kehendak Allah. Di dalam bagian pengantar di liturgi peneguhan dan pemberkatan pernikahan, di sana pun juga dikatakan bahwa pernikahan terjadi atas kehendak Allah. Untuk itulah dengan kesadaran semacam ini, sesuai yang terkasih, kita diajak untuk selalu merasakan bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, serta bagaimana kita juga senantiasa diajak untuk melihat bahwa segala hal yang terjadi dalam proses hidup berkeluarga kita, setiap berkat yang dihadirkan oleh Allah, dan juga semua hal yang menjadi bagian dari hidup berkeluarga kita, semuanya adalah pemberian Allah yang terbaik, yang Allah izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga kita, dan semuanya itu menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga kita. Jika kita melihat bahwa Allah adalah inisiator dari lembaga keluarga di dalam sejarah kehidupan umat manusia, misinya satu sesuai yang terkasih,
yaitu bagaimana menciptakan kehidupan yang baik sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita runut komentar Allah di dalam seluruh karya penciptaannya, di sana satu komentar yang muncul adalah sungguh amat baik. Itu menjadi sebuah bukti bahwa setiap hal yang diciptakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah semesta, semuanya adalah demi kebaikan umat manusia dan demi kebaikan semesta. Dan Allah menghadirkan semua itu supaya kehidupan semesta itu menjadi sebuah kehidupan yang baik, yang penuh dengan damai sejahteranya dan di dalam pimpinan dan kehendak Allah. Dan untuk dapat melakukan itu, saudara yang terkasih, setiap keluarga diajak untuk memfokuskan kehidupannya kepada kehendak Allah. Bukan kepada kehendak diri sendiri, bukan kepada setiap kehendak orang yang ada di sekitar kita, tetapi kepada kehendak Allah yang akan menolong dan mendorong kita untuk selalu terbuka dengan semua kehendak yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jikalau hal itu dihubungkan dengan apa yang telah dialami oleh saudara-saudara sekalian, yang telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan jika saudara-saudara memiliki kesempatan untuk membentuk atau mengalami kehidupan sebagai sebuah keluarga, maka di sana saudara-saudara pasti akan selalu berusaha untuk memfokuskan kehidupan berkeluarganya kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara akan membangun kehidupan persekutuan bersama di rumah, membangun kehidupan saat teduh sebagai sebuah keluarga, doa bersama mengawali atau mengakhiri kegiatan di hari yang berjalan bersama sebagai sebuah keluarga. Selalu mengingatkan keluarga, menekankan keluarga pentingnya beriman kepada Allah yang telah menyelamatkan dan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan itu semua terjadi sebagai upaya kita sebagai sebuah keluarga untuk selalu memfokuskan kehidupan berkeluarga kita di dalam kehendak Tuhan. Dan mengapa hal itu penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga? Kalau kita memperhatikan konteks problematika keluarga masa kini, di tengah digitalisasi yang semakin berkembang dengan pesat, maka keluarga modern itu selalu dikepung dengan begitu banyak tantangan. Mulai dari persoalan ekonomi, pola komunikasi, godaan dari gawe dengan teknologi yang canggih, budaya populer dan kesenjangan generasi itu menjadi tantangan-tantangan terkini yang kita hadapi sebagai sebuah keluarga. Kita ambil salah satu contoh yang terkasih, godaan dari gawai dengan teknologinya. Siapa di rumahnya yang hanya punya satu gadget atau satu gawai, saya yakin hampir seluruh anggota keluarga dalam sebuah keluarga sebagian besar memiliki gawai atau gadget. Jika kita tidak mampu mengelola penggunaan gadget atau gawai ini dengan baik, maka ini akan berpengaruh kepada pola komunikasi di tengah-tengah keluarga atau berpengaruh kepada hal-hal yang lain yang bisa memicu konflik, perselisihan, paham, dan hal-hal yang lain yang bisa membuat relasi sebuah keluarga menjadi renggang. Jangan-jangan nanti ketika di rumah, kira kita punya gawai masing-masing, kita ingin ngobrol, kita pakai gadget. Atau kita seperti gambar yang ada di slide ini, kita lihat bagaimana setiap bagian anggota keluarganya asik untuk memainkan gawai atau gadgetnya masing-masing. Dan bila hal ini yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, maka bisa pula kita akan mengalihkan fokus kehidupan kita serta kehidupan berkeluarga dari Tuhan hanya berfokus kepada gawai atau gadget kita. Itu sebagian contoh kecil yang terkasih. Dan masih ada begitu banyak tantangan-tantangan yang lain yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itulah memfokuskan diri kita, memfokuskan kehidupan berkeluarga kita kepada kehendak Allah menjadi sebuah hal yang penting. Karena dengan fokus itulah kita akan tertolong dan kita akan selalu diingatkan, kita akan selalu tersemangati agar kehidupan kita
hanya berfokus kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, membangun keseimbangan hidup berkeluarga dengan fokus pada Allah menjadi pesan dari renungan kita pada hari ini. Kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini khususnya di Injil Matius, saudara yang terkasih, maka kita bisa menemukan meski tidak secara langsung berbicara bagaimana sebuah keluarga memfokuskan kehidupannya pada kehendak Allah, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Kristus dalam jawabannya ketika orang-orang Farisi mencoba untuk menangkap dengan cara mencobai Kristus lewat pertanyaan yang menjebak, maka Kristus menunjukkan sebuah kebijaksanaan kepada orang-orang Farisi bagaimana mereka harus belajar untuk selalu menyeimbangkan kehidupannya, serta bagaimana mereka selalu memfokuskan segala hal yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanya kepada kehendak Allah. Maka ketika Kristus mengatakan, hendaklah apa yang kau lakukan pada Kaisar sama seperti apa yang kau lakukan pada Allah, atau bisa dikatakan bahwa ketika di sana Kristus mengajarkan kepada para murid supaya para murid benar-benar memfokuskan kehidupannya kepada kehendak Allah, dan menjadi sebuah jawaban dari Kristus kepada para orang Farisi, maka kita diajak untuk selalu berbijaksana di dalam mengelola setiap berkat yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita hitung dan kita tulis semua berkat yang dihadirkan oleh Tuhan, betapa banyaknya berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dengan semua berkat itu, baik secara finansial, secara fisik, maupun juga berkat kehidupan dan berkat-berkat yang lain yang Allah anugerahkan dalam berbagai macam bentuk, mendorong kita untuk mengelolanya dengan bijaksana. Karena dengan kebijaksanaan dan mengelola setiap berkat yang dianugerahkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan selalu belajar menghargai dan mensyukuri semua hal yang dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan berkat yang dianugerahkan oleh Allah dalam keluarga yang begitu indah, untuk itu kita pun diajak mengelolanya dengan seimbang. Ketika kita memperoleh begitu banyak bagian di tengah-tengah keluarga kita, kesempatan untuk saling mengasihi, kesempatan untuk bagaimana memiliki dalam tanda kutip sebuah kekuasaan di tengah-tengah keluarga kita, maka kita pun diajak untuk mengelolanya juga dengan seimbang. Supaya apa? Supaya setiap bagian di dalam sebuah keluarga itu memiliki kesempatan yang sama untuk menghidupi peranannya sebagai anggota keluarga secara personal maupun juga sebagai anggota keluarga dalam lingkup komunal di tengah-tengah keluarga itu. Dan di sana saya yang terkasih, maka pengelolaan yang penuh dengan kebijaksanaan itu akan senantiasa mendorong kita berfokus dalam ketaatan kepada Allah, serta bagaimana kita berfokus dengan baik membangun relasi di tengah-tengah keluarga kita. Dan di sana juga saya yang terkasih, kita pun belajar juga untuk selalu melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, kita pun didorong untuk selalu menunjukkan sikap-sikap bijaksana dalam saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan dengan kesediaan untuk saling mendukung dan saling mengasihi itulah, maka kita pun akan selalu dapat merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, dan Allah pun senantiasa menolong dan membimbing kita untuk kita selalu dapat memberikan yang terbaik, baik secara personal maupun komunal sebagai sebuah keluarga di dalam tuntunan hikmat-Nya. Maka kuncinya, sesuai yang terkasih, hanya satu. Bagaimana kita membangun hidup persekutuan dalam keluarga yang selalu berpusat kepada Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Kristus untuk selalu dapat kita lakukan dan kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada beberapa langkah praktis yang bisa saya tawarkan kepada kita semua, bagaimana kita membangun kehidupan yang selalu berpusat kepada Allah, Allah yang telah berinisiatif untuk membentuk lembaga keluarga di mana kita berada saat ini,
Allah yang berinisiatif untuk menghendaki bahwa kita sebagai sebuah keluarga diajak untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kasih agar keluarga kita menjadi contoh bagi sekeliling kita di mana kita berada saat ini. Ada 3 langkah praktis yang mampu kita lakukan supaya kehidupan keluarga kita selalu berpusat atau berfokus hanya kepada Allah. Yang pertama, selalu luangkan waktu untuk membangun kehidupan doa keluarga secara rutin dan konsisten. Kelihatannya sederhana dan sepele yang terkasih, tetapi jika kita melihat manfaat dari apa yang kita lakukan dalam poin pertama ini, sungguh sangat besar. Ikatan persekutuan kita akan semakin terjaga. Ikatan persekutuan kita akan senantiasa makin terlindungi oleh kasih setia Tuhan, dan dengan meluangkan waktu doa keluarga secara rutin dan konsisten juga akan membantu kita untuk kita selalu bisa menopang dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, yang terkasih, kita belajar firman Tuhan bersama-sama dalam keluarga. Tidak hanya membaca Alkitab, tetapi juga bagaimana membagikan setiap temuan refleksi yang mampu kita lakukan dari setiap bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dalam hidup sehari-hari. Sederhana tetapi membangun hikmat di dalam kehidupan kita. Membuat kita akan selalu menyadari bahwa kebenaran Tuhan kita butuhkan dalam kehidupan sebagai sebuah keluarga yang meneguhkan dan semakin meyakinkan kita sebagai keluarga untuk hanya berfokus kepada Allah. Dan yang terakhir, kita berbagi tentang pergumulan-pergumulan masing-masing anggota keluarga di dalam keluarga di mana kita saat ini berada. Dengan berbagi itulah kita belajar terbuka dan belajar terus saling menerima satu dengan yang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di tengah-tengah keluarga kita, terbuka untuk melihat bagaimana karya Allah membentuk kehidupan berkeluarga kita melalui pergumulan-pergumulan masing-masing anggota keluarga yang juga mengajarkan agar kita saling mendukung dan saling menopang satu dengan yang lain. Dan ketiga hal ini menjadi dasar penting dalam membangun spiritualitas kita sebagai sebuah keluarga supaya kita dapat senantiasa membangun dan membagikan kebaikan dan kasih sayang melalui keluarga kita, dan keluarga kita pun mampu menjadi agen-agen kasih Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang lain di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah lah yang menjadi sang penjuru dalam hidup berkeluarga kita. Allah jugalah yang senantiasa menopang dan memimpin kehidupan kita. Sehingga ketika kita memfokuskan hidup berkeluarga kita hanya di dalam Tuhan, maka di sana kita akan selalu dapat menemukan hikmat Tuhan memimpin, menolong, dan membuat kita itu selalu bersemangat melewati semua tantangan dan problematika kehidupan berkeluarga di masa kini. Tantangan tak akan pernah lepas dari hidup berkeluarga kita, tetapi yakinlah dengan kesediaan kita memfokuskan diri pada kehendak Allah dan memberikan yang terbaik kepadanya, maka kita akan selalu dapat menyatakan damai sejahteranya sebagaimana yang Ia kehendaki dalam hidup berkeluarga kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
dan sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita naikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk seluruh kehidupan dan proses serta dinamika yang mengiringinya yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas seluruh kasih setiamu yang selalu Engkau hadirkan dalam diri kami maupun juga keluarga di mana kami berada saat ini. Karena dengan kasih setiamu itulah ya Tuhan, kami selalu belajar untuk dapat melihat bagaimana karyamu membentuk dan menolong hidup berkeluarga kami untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam tuntunan kasih-Mu. Untuk itulah ya Tuhan, dalam segala kerendahan hati dan keterbukaan diri kami berserah di hadapan-Mu dan kami selalu belajar untuk bersedia Engkau bentuk seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kiranya melalui kesediaan kami untuk dibentuk akan membuat kami selalu berjuang, memfokuskan hidup kami secara personal maupun komunal sebagai keluarga untuk selalu hanya berfokus kepada Engkau. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami pun berdoa dan menyerahkan setiap syafaat kami terus berdoa untuk upaya-upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati setiap orang yang terus berjuang untuk menolong sesamanya melalui tugas dan peranannya masing-masing, agar melalui setiap karya yang mereka lakukan, kiranya pandemi ini dapat segera berakhir. Demikian juga kami sebagai masyarakat ya Tuhan, kami ingin senantiasa memberikan dukungan yang terbaik untuk setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan, agar apapun yang mereka perjuangkan mampu membuat kami sadar pentingnya dukungan kami lewat kesediaan mentaati protokol kesehatan yang berlaku, serta dukungan-dukungan yang lain ya Tuhan, yang akan memberikan semangat kepada setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan kami, maupun juga para relawan, untuk mereka tetap konsisten dan mereka tetap bersemangat dalam menjalankan karyanya. Kami juga bersyukur untuk kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Beberapa kali kami sudah mengadakan kebaktian onset sebagai sebuah kesempatan bagi kami untuk kami dapat mempelajari situasi yang ada, dan saat ini kami ada dalam masa evaluasi. Kiranya Kau akan senantiasa menolong dan menyertai segala proses evaluasi tersebut, sehingga melalui setiap pengalaman yang boleh kami rasakan dan setiap pengalaman yang boleh kami lihat akan menolong kami untuk dapat mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya dalam menyelenggarakan kebaktian onset ke depannya dengan lebih baik lagi. Demikian juga untuk pelayanan kami ya Tuhan, kiranya Kau juga akan senantiasa memberkati dan memimpinnya, agar dalam seluruh proses pelayanan yang ada, kami bersama-sama mampu menjalannya dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Kami saat ini ya Tuhan juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang menjalani rawat jalan ya Tuhan. Dan Kau juga akan selalu memberkati dan menolong setiap proses perawatan dan pengobatan yang mereka jalani, agar melaluinya Tuhan, mereka mampu merasakan dan melihat bagaimana karya kasih-Mu bekerja, dan karya kasih-Mu pasti menghadirkan kesembuhan di dalam diri saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Kau akan senantiasa menolong dan memberkatinya, agar dalam seluruh proses pergumulan yang ada, kami akan selalu belajar untuk dapat setia berproses di dalamnya, mengandalkan Engkau, dan selalu bersedia pula ya Tuhan, terbuka terhadap seluruh karya dan kehendak-Mu.
Kami akan berpisah dan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menuntunnya. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Minggu ini kita ada 2 peruntukan persembahan. Yang pertama untuk operasional gereja, yang kedua untuk persembahan hari ulang tahun YK Petra Madiun. Kita akan membawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur Tuhan apabila di hari ini Tuhan masih berkenan untuk kami boleh berhimpun di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuliakan, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berterima kasih dan bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan apabila hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan kami, kiranya Tuhan Engkau mau terima persembahan ini, Engkau kuduskan dan Engkau berkati, agar persembahan yang kami himpun ini benar-benar layak di hadapan Tuhan dan boleh memberikan berkat kepada kami semuanya, baik di dalam pelayanan kami untuk Tuhan dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami
sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hatimu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan, menyenangkan hatimu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Teruslah bersaksi dengan menjadi keluarga yang hidup di dalam firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu untuk saling mengasihi sebagai keluarga dan mengarahkan hidup berkeluargamu dalam firman-Nya, mulai kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.